Perseroan akan menggunakan dana internal untuk membiayai aksi korporasi ini. Di sisi lain, Persero memperkirakan pelaksanaan buyback berpotensi menurunkan pendapatan bunga sekitar 2,97 miliar rupiah setelah periode pembelian kembali saham berakhir. Keinformasi emiten pemirsa di mana PT Kalbe Farma Tbk atau KLBF menyiapkan rencana pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimal di 250 miliar rupiah. Aksi buyback dilakukan di tengah kondisi pasar yang berfluktuasi signifikan. Direktur PT Kalbe Farma Tbk, Kartika Setiabudi menyampaikan langkah buyback tersebut diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada investor terhadap nilai fundamental saham perseroan, sekaligus menjaga stabilitas harga saham di pasar. Selain memperkuat kepercayaan investor, buyback juga memberikan fleksibilitas bagi perseroan dalam pengelolaan modal jangka panjang. Saham treasury hasil buyback dapat dialihkan kembali di masa mendatang dengan nilai optimal dalam meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Dalam pelaksanaan pembelian kembali saham akan dilakukan melalui transaksi di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan jasa perantara pedagang efek. Periode buyback direncanakan berlangsung selama maksimal 3 bulan, mulai 16 Desember 2025 hingga 15 Maret 2026, sesuai dengan ketentuan POJK nomor 13 tahun 2023 dan POJK nomor 29 tahun 2023. Perseroan akan menggunakan dana internal untuk membiayai aksi korporasi ini. Di sisi lain, Persero memperkirakan pelaksanaan buyback berpotensi menurunkan pendapatan bunga sekitar 2,97 miliar rupiah setelah periode pembelian kembali saham berakhir. Namun manajemen menilai dampak tersebut tidak bersifat material terhadap kinerja perseroan. Dari sisi kinerja per saham, Persero memproyeksikan laba per saham secara performa berpotensi meningkat menjadi Rp70,42 per saham apabila buyback dilaksanakan sepenuhnya. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan APS tahun buku yang berjalan di 31 Desember 2024 sebesar Rp70,16 per saham. Berbagai sumber IDX. Secara teknikal pemirsa, di perdagangan awal pekan, KLBF mengalami rebound yang cukup signifikan setelah di perdagangan Kamis dan Jumat pekan lalu mengalami koreksi yang cukup dalam. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat pergerakan saham KLBF di sepanjang perdagangan hari ini. Nah, Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Ditutup di perdagangan Jumat pekan lalu di zona merah di 1160. Pembukaan sesi pertama pada pagi tadi menguat di 1175. 9.30 hingga jam 10 dan 10.39 posisi saham KLBF melanjutkan penguatan yang cukup signifikan. Intraday hari ini di 12.30 dan kisaran 12.20 pemirsa. Kemudian di posisi penutupan sesi pertama pada siang tadi penguatannya lebih ke arah terbatas, kemudian pembukaan sesi kedua bergerak di level 1220 dan saat ini juga masih berada di level yang sama di 1220 menguat di 5,17%. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Pergerakan saham KLBF dalam beberapa bulan terakhir tampaknya lebih cenderung mengalami tekanan pemirsa meskipun berusaha untuk bangkit kembali. Di perdagangan awal Juli, saham KLBF masih diperdagangkan di atas 1.500-an, kemudian 2 Juni di 1.595. Intraday tertinggi dalam 6 bulan terakhir, Juli, Agustus, September, dan Oktober lebih cenderung tertekan. Tekanan dalam terjadi hingga menyentuh ke 1055, kemudian di sepanjang perdagangan November dan Desember mencoba untuk memperbaiki posisi hingga ke 1200-an kembali. Saat ini di 1220 menguat di 5,17%. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat dari sisi valuasi pemirsa dengan beberapa indikator yang ada. Untuk indikator yang pertama ada price to earning ratio-nya ada di kisaran di 16,15 kali, PSR di 1,63 kali, PBV-nya di 2,47 kali, dan PCFR di 19,52 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda.
Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan review jalannya perdagangan di awal pekan, di mana indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif dan belum mampu bertahan di atas level 8.700-an. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Di perdagangan awal pekan, indeks harga saham gabungan lebih cenderung bergerak fluktuatif, dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 085178104976 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Octavianus Audi yang merupakan Vice President PT Kiwom Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja. Pak Audi, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Pak David. Kabar baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak Audi sudah meluangkan waktu untuk IDX Channel. Hari ini di perdagangan awal pekan, Pak Audi, indeks harga saham gabungan seperti saya informasikan tadi lebih cenderung bergerak fluktuatif menguat, kemudian sempat mengalami tekanan yang cukup dalam dan berbalik arah kembali ke zona penguatan. Namun di beberapa menit jelang penutupan sesi kedua hari ini, penguatan lebih ke arah terbangkas. Seperti apa analisis Anda? Ya, terima kasih sebelumnya Pak David. Ya, untuk ISG sebenarnya di pekan ini kami memang lebih memperkirakan pasar kita akan lebih bergeraknya mix begitu ya, karena memang sentimen-sentimen saya kira sudah mulai price in di pasar. Jadi memang ditambah juga kemarin akhirnya keputusan sesuai begitu ya, di mana Fed Fund Rate itu sudah dipangkas 25 basis point, ya, artinya memang sesuai dengan ekspektasi pasar, dan kelihatannya memang ini juga menjadi katalis positif sebenarnya untuk emiten-emiten sensitive rate gitu ya, di mana memang tadi sudah dibahas juga oleh Pak David, di mana saham perbankan ini rally begitu ya, karena memang kalau kami melihat mungkin sudah mulai ada shifting, dan ini yang setidaknya kami memperkirakan yang akan menjadi penopang, karena kalau dilihat rally dari emiten-emiten konglomerasi ini sudah mulai lebih terbatas begitu ya, dengan adanya kenaikan yang cukup signifikan. So pasar sudah mulai merealisasi dengan aksi profit taking, dan kami melihat untuk saat ini ISG kita akan lebih bergeraknya lebih terbatas penguatannya Pak David, dengan resisten memang kami memperkirakan ISG kita kemungkinan akan ditutup di minggu ini di 8.760 sampai dengan 8.800. Target sampai dengan akhir tahun, Pak? Kalau untuk sampai dengan akhir tahun, kami masih mempertahankan level target kami yang konservatif itu di level 8.700 sampai dengan 8.900 untuk penutupan hingga Desember 2025 ini, Pak David. Baik, bagaimana Anda proyeksikan untuk kebijakan suku bunga Bank Indonesia di pekan ini? Apakah masih akan dipertahankan? Ya, kalau kami memperkirakan memang Bank Indonesia masih akan lebih hold begitu ya. Memang dengan beberapa pertimbangan. Memang kalau kita lihat dari awal tahun, khususnya dari pertengahan gitu ya, di kuartal kedua, kuartal ketiga, BI ini sudah cukup agresif. Di mana memang kalau kelihatannya rupiah kita juga masih belum menguat lebih berlanjut. Jadi memang kami memperkirakan untuk BI bisa lebih slow down untuk saat ini. Memang, tetapi tidak menutup ruang begitu, karena memang kami melihat pasca Fed biasanya habis memangkas suku bunga, BI ini memiliki jarak yang lebih lebar lagi begitu. Jadi artinya memang bisa dimonitoring untuk dalam jangka waktu untuk pertemuan di Januari atau di Februari 2026.